Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Tiwi di channel podcast KPU Kabupaten Bogor. Pintu demokrasi, demokrasi dimulai dari sini. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Di episode kedua ini kita kedatangan salah seorang yang baru saja bergabung di KPU Kabupaten Bogor pada bulan Juni 2025 kemarin. Kita langsung saja kita sapa, ini dia salah satu CPNS yang ditempatkan di KPU Kabupaten Bogor. Hai Al, apa kabar Al? Baik Ibu, Alhamdulillah, terima kasih. Gimana? Sudah berapa bulan di Bogor Al? Ya, sejauh ini pertama kali ke Bogor itu pertengahan Juni ya. Berarti kalau kita hitung Juli, Agustus, hampir 4 bulan lebih. Hampir 4 bulan. Ya. Udah betah? Betah Bu, Alhamdulillah. Kita langsung betah di sini. Langsung betah ya? Pertama itu kita langsung betah. Oke. Nah, teman pemilih, Al ini adalah salah satu dari 5 CPNS yang ditempatkan di Bogor yang baru saja resmi penempatannya di KPU pada bulan Juni 2025. Oke, Al, tak kenal maka tak sayang Al. Siap. Nah, Al bisa ceritain nggak biodata Al sendiri, nama panjangnya apa? Bisa dipanggil Al? Oke. Asalnya dari mana? Ya. Orang Bogor asli kah atau Benar. gimana? Pendidikannya, backgroundnya apa? Silakan Al. Siap, baik. Bismillah. Jadi begini Bu, nama saya, nama lengkapnya Muhammad Ihsan Al-Habsyi. Bisa dipanggil Al ataupun Habsyi gitu kan. Nah, saya sendiri kelahiran 2002, di mana saya bukan asli orang Bogor. Tapi saya di sini perantau Bu. Perantau. Ya, jadi saya itu aslinya dari Jambi, di Provinsi Jambi gitu kan, di kotanya. Nah, kemudian dari SD sampai SMA saya itu bersekolah di Jambi, kemudian ingin mencoba untuk keluar berkelana, akhirnya kuliah saya memilih untuk ikut tes di UIN Bandung, alhamdulillah keterima di jurusan ilmu politik Bu. Jadi udah agak biasa dengan bahasa-bahasa Sunda ya? Ya, sedikit-sedikit mah bisa lah bahasa Sunda mah Bu. Ya, jadi begitu Bu, kalau untuk biodata singkatnya. Oke. Al, di Bogor sendiri tinggal di mana Al? Nah, kebetulan saya di bulan pertama itu masih ngekos Bu, karena memang tidak ada keluarga di sini gitu kan. Kebanyakan keluarga saya ada di Bandung, jadi memilih ngekos. Cuman memang setelah beberapa bulan di sini, alhamdulillah dari Pak Ses itu ditawari untuk menempatkan rumah dinas beliau. Akhirnya sampai detik ini saya masih di rumah tinggal di dinas sana Bu, ya, sama beberapa senior yang lain. Oke, nih ketika Al pertama kali mendengar kata KPU nih, sebelum Al sekarang ada di KPU sebagai PNS di sini ya, apa yang ada di benak Al? Ya, sebelum masuk di KPU ini, pandangan saya ke KPU itu sebenarnya nggak terlalu bagus Bu ya, karena kan saya masih dalam keilmuan yang rendah gitu. Pemahaman saya tentang KPU, karena kulit luarnya ya, setahu saya KPU itu kan cuma lembaga yang kerjanya ya paling 5 tahun sekali gitu kan, seperti pandangan masyarakat umum lah. Jadi ketika di luar tahapan pemilu atau di luar pemilu, saya ngerasa ini KPU kerjanya apa gitu. Nah, itu yang jadi bikin pandangan saya ke KPU mungkin sebelum itu kurang terlalu bagus. Ya, gitu. Tapi akhirnya apa yang memutuskan Al mendaftar CPNS itu memilih lembaga KPU? Nah, sebenarnya kalau panjang runutnya Bu, tapi dipersingkat. Ada beberapa alasan lah yang bikin saya memilih instansi KPU gitu kan. Yang pertama mungkin saya memilih instansi yang linear sama jurusan saya atau keilmuan saya. Kebetulan saya kan jurusan ilmu politik ya. Jadi saya rasa KPU ini masih satu jalan lah dengan keilmuan saya. Kemudian yang kedua, KPU ini salah satu instansi pusat yang dia tuh memberi keluasan kepada para pendaftarnya untuk memilih penempatan di mana ketika lulus nanti. Ada instansi itu, kalau instansi pusat ya, mereka itu tidak memberikan keluasan bagi pemilih untuk memilih penempatannya. Sedangkan KPU itu kan kemarin itu mereka menerapkan sistem zona Bu. Jadi kita daftar zona Jawa Barat, otomatis kita bakal dapat penempatan di Jawa Barat, meskipun kita belum tahu kota kabupatennya di mana. Nah, karena itu maka saya memilih untuk daftar di KPU, karena memang saya ingin melanjutkan merantau Bu, belum pengen balik ke Jambi gitu. Belum pengen balik ke Jambi. Kalau nanti Jambi udah ada? Itu nanti dulu Bu. Terus yang ketiga mungkin saya rasa KPU itu dalam tesnya itu dia full ujian Bu, nggak ada non-catnya. Jadi kayak misalnya tes lari atau dan lain sebagainya gitu kan. Jadi saya rasa peluangnya mungkin lebih besar gitu. Lebih besar, dan memang udah rezekinya Al ya. Alhamdulillah ada di Bogor gitu, di Bogor akhirnya. Nah, culture shock apa yang mungkin membuat Al kaget ketika pertama kali sampai di Bogor, terutama di kantor KPU Kabupaten Bogor? Kalau culture shock sih saya rasa sampai detik ini belum ada Bu ya, karena saya merasa sebelumnya kan saya udah sempat di Bandung nih Bu. Sudah biasa ya di budaya jadi ya? Budayanya mungkin hampir sama dengan di Bandung, cuacanya juga mungkin sama, nggak ada perbedaan.
Ya mungkin yang bikin shocknya ini aja sih Bu, dari sebelumnya masih mahasiswa kemudian beralih menjadi seorang pekerja gitu Bu. Oh iya. Aja yang kagetnya saya. Ada jarak waktu antara Al lulus kuliah sampai akhirnya Al diterima menjadi CPNS di KPU? Saya itu Juni sidang akhir Bu. Kemudian kalau untuk wisuda itu seingat saya itu akhir September. Nah kemudian kan pengumuman akhir CPNS itu di awal tahunnya di bulan Januari Februari. Jadi ada waktu kosong itu mungkin sekitar 4-5 bulan dari pasca lulus itu ya. Langsung keterima di KPU ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Al. Terus Al ketika mendengar Kabupaten Bogor gitu, apa yang ada di benak Al? Apa Al dari awal sudah tahu bahwa KPU Kabupaten Bogor atau Kabupaten Bogor itu punya pemilih yang banyak atau seperti apa? Nah sebelumnya itu Bu kan saya kan memilih zona Jawa Barat ya. Saya punya harapan kecil lah bahwa saya dapat penempatan di Bandung gitu karena saya ingin tetap melanjutkan rantau di situ gitu kan, nggak mau ketemu lingkungan baru lagi. Ternyata dari hasilnya ditempatkan di Kabupaten Bogor lebih tepatnya. Jadi saya berpikir nah ini perlu adaptasi lingkungan yang baru lagi gitu kan. Nah sehingga saya pun sedikit banyaknya coba nyari tahu lah ketika keluar penempatan itu, saya cari tahu biografi Kabupaten Bogor itu gimana, luas wilayahnya, terus jumlah penduduknya. Saya rasa ketika melihat itu ternyata wah ini mah jauh banget sama jumlah penduduk di saya. Jumlah PTL besar. Di Jambi berapa? Nah kalau di Jambi itu jumlah penduduknya Bu ya, kita bukan bicara DPT, jumlah penduduknya itu justru di bawah DPT Kabupaten Bogor. Jadi ketimpangannya jauh banget ini Bu antara Kabupaten Bogor dan Provinsi Jambi. Tapi kan belum pernah ya mengikuti prosesi pemilu di Kabupaten Bogor ya. Benar. Sudah siap nanti menjelang 2029 taruhlah di 2027 kita sudah mulai memasuki masa tahapan. Kira-kira persiapan apa yang dari sekarang nih sudah mulai ancang-ancang lah? Sebenarnya kalau ditanya siap itu dari semenjak saya milih daftar di KPU pun itu secara tidak langsung saya harus menyiapkan diri saya bahwasanya saya akan terlibat di dalamnya. Jadi kalau ditanya siap, insya Allah siap. Kita berkecimpung di sana. Oke lah ya, udah jadi tanggung jawab juga ya Al. Jadi mau nggak mau harus melaksanakan itu ya sepenuh hati. Benar gitu ya. Oke. Untuk sampai saat ini nih 5 bulan Al di Kabupaten Bogor masih agak canggung nggak atau memang udah bisa berbaur dengan terutama dengan para senior ada di sana, dengan teman-teman yang sudah bertahun-tahun dan sudah beberapa kali mengikuti pemilu dan pemilihan. Ya, jadi setelah beberapa bulan di sini saya alhamdulillah ya ternyata mendapatkan penempatan dan lingkungan yang lumayan mendukung, sangat mendukung bahkan kepada para junior-junior yang hadir di KPU Kabupaten Bogor gitu. Saya tidak merasa adanya perpisahan jarak antara senior dan junior gitu, antara gap. Jadi semua itu berbaur menjadi satu, atasan sama bawahannya sama aja, sama-sama terlibat menjadi bagian dari keluarga KPU. Jadi saya bersyukur sangat Bu untuk bisa mendapat di sini. Gitu. Oke, nih harapan Al ke KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan sekarang Al ada menjadi bagian di dalamnya. Untuk pemilu dan pemilihan berikutnya apa harapan Al? Ya harapan saya mungkin kepada KPU semoga KPU bisa tetap menjaga trust masyarakat kepada lembaga mereka, itu kan khususnya para pegawai-pegawai yang ada di dalam KPU gitu kan, gimana kita punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga lembaga kita tercinta ini, karena ya tanggung jawab KPU ini besar banget Bu. Mereka itu secara tidak langsung bertanggung jawab tentang penerus pemimpin di negara ini ke depannya gitu. Jadi ya suatu kebanggaan lah orang-orang yang bisa menjadi terlibat dalam KPU ini gitu Bu. Oke, benar banget Al. Jadi nanti harus persiapan nih mulai dari fisik, memang kompetensi kita sebagai pegawai itu penting banget. Betul, sekarang harus belajar yang banyak aja. Betul. Belajar dulu yang banyak ya. Belajar pada senior-senior. Oke. Sekarang Al di KPU Kabupaten Bogor ditempatkan di bidang apa? Nah, saya itu kebetulan di sini tuh dapat bidang subbagian perencanaan data dan informasi atau Rendatin, Bu. Pendapat Al sendiri gimana ditempatkan di situ? Menurut Al sudah sesuai belum dengan mungkin sesuatu yang sudah Al bayangkan ketika pertama kali kerja gitu? Mungkin awalnya saya tidak punya ekspektasi apapun ya, mau dapat di bidang subbagian manapun. Cuman ternyata ketika saya mendapatkan di subbagian Rendating itu cukup kaget Bu, karena ternyata di dalamnya itu sedikit banyaknya di luar keilmuan saya gitu. Ini kan terkaitan dengan perencanaan anggaran khususnya gitu Bu, dan juga pengurusan data pemilih gitu. Yang mana itu sedikitnya masih perlu saya banyak belajar gitu kan terkait hal itu. Makanya
beberapa bulan di awal itu saya masih mencoba adaptasi di Rendatin. Alhamdulillah juga Kasubag saya Bu Regia itu sangat suportif, sangat mendukung saya untuk bisa berproses terus, meningkatkan kompetensi diri saya. Jadi alhamdulillah hari ini bisa mengikuti lah, Bu. Mengikuti. Mulai lancar lah ya. Mulai lancar lah. Kerja-kerja di Rendatin. Gitu. Udah bisa adaptasi. Benar, alhamdulillah. Oke Al, sebelum kita close ini, ada nggak hal yang mau Al sampaikan ke teman-teman pemilih di Kabupaten Bogor? Ya, pesan sedikit pesan dari saya kepada para teman pemilih di luar sana. Harapannya semoga para pemilih tetap mendukung KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, tetap dukung KPU sebagai lembaga negara yang dapat menjalankan tugasan secara jujur dan adil. Itu aja mungkin, Bu. Oke ya, kayaknya udah mendarah daging ditempatkan di KPU sudah mendarah daging. Segini belum tahapan ya teman-teman pemilih. Nanti kita lihatlah ya sepak terjang di tahapan pemilu dan pemilihan yang akan kita start insya Allah di tahun 2027 akhir. Oke teman pemilih, demikian di episode 2 kali ini podcast KPU Kabupaten Bogor. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment, dan follow semua akun media sosial KPU Kabupaten Bogor. Oke, sampai jumpa.